Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata saya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya SMK Negeri 4 Samarinda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan keramatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada teman-teman tim Ramah Anak karena sudah bersedia hadir untuk undangan pada siang hari ini, padahal harusnya istirahat ya Bapak Ibu, nggak mengajar. Pada hari ini seperti undangan yang disampaikan adalah kegiatan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah kita SMK Negeri 4 Samarinda. Oke, baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi tentang budaya positif, keempat tanya jawab jika ada yang bertanya, kelima foto bareng atau dokumentasi, dan keenam penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengundang rahmat Allah pada siang hari ini kita mulakan dengan membaca basmalah. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang mana pada saat ini diwakili oleh Waka Kurikulum atau Waka Akademik. Kepada Ibu Fatmawati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Kita bersama di sini memenuhi undangan dari teman-teman CGP Angkatan 11 yang berasal dari sekolah kita dalam acara ini, penerapan budaya positif di sekolah. Ini sebagai refleksi dan juga sekaligus untuk mengevaluasi perjalanan 1 bulan gerakan disiplin positif di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, mengikuti dengan baik. Ini merupakan bentuk penyegaran yang bisa kita terima, kita lakukan pada kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Bapak Sekolah yang terkendala untuk hadir pada siang ini. Baik. Dengan mengucap basmalah kita buka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Fatma untuk sambutannya. Kegiatan selanjutnya atau acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif. Oke, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Iya. Oke, yang pertama kesepakatannya adalah peserta itu wajib bahagia. Sepakat ya? Lupakan dulu masalah-masalahnya. Oke, yang kedua berpartisipasi aktif. Artinya ketika ditanya maka harus menjawab. Ketika diberi waktu untuk bertanya maka harus bertanya. Dan ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Itu saling menghargai. Oke, sepakat ya? Ketiga. Yang keempat adalah yang paling penting ini, menjaga kebersihan. Oke, ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangin? Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Oh, ini ada ice breaking. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri
posisinya berdiri. Dan ini saya untuk SBK-nya kita enggak berpasangan ya. Bapak Ibu udah makan siang? Sudahnya kalau lemas ya? Sudah makan siang? Sudah. Konsentrasi ya? Oke, bisa konsentrasi. SBK-nya adalah ikuti instruksi yang saya katakan. Ketika saya katakan konsentrasi, kalian menjawab, Bapak Ibu menjawab konsentrasi, dimulai. Bisa ya Bapak Ibu ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Ikuti instruksi yang saya katakan. Letakkan tangannya di atas. Letakkan tangannya di atas. Letakkan tangannya di atas. Letakkan tangannya di atas. Ikuti instruksi yang saya katakan. Bukan ikutin apa yang saya katakan. Instruksi yang saya katakan. Oke. Ya, tangannya di atas ya, Bapak Ibu. Oke. Tangannya di atas. Samping. Ke depan. Ke atas. Goyang, 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 goyang. Stop, stop, stop. Kadang goyang. Goyang, goyang, goyang. Stop, stop, stop. Udah konsen. Letakkan tangannya di dahi. Tadi mau mikir apa dahinya di mana gitu. Dah itu apa sih? Oke, letakkan tangannya di atas, di samping. Kayaknya mau materi ini ya. Ke bawah. Goyang, goyang, goyang. Oke, cukup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya anggap sudah konsentrasi. Berarti kita bisa lanjut materi ya. Oke. Materi budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif terdiri dari budaya dan positif gitu atau satu kesatuan? Mungkin ada yang bisa jawab apa itu budaya positif. Tadi Mas? Cek. Budaya positif menurut saya adalah suatu kesatuan di mana budaya adalah sebuah kebiasaan, kemudian positif adalah berarti kebiasaan baik. Berarti budaya positif adalah suatu kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Dimas, benar sekali ya. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang baik ya, positif gitu. Kalau ada budaya positif berarti ada budaya negatif kah? Enggak ya, enggak. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi dan atau akal. Diartikan sebagai akal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya atau kultur diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi. Nah, sedangkan budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan di suatu lingkungan untuk mendukung dan memotivasi orang-orang di dalamnya. Dan untuk lingkup yang kecil adalah budaya positif di sekolah, itu adalah budaya positif yang dapat membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh hormat. Budaya positif juga dapat membantu siswa mengembangkan karakter yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional, seperti menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya kami CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, perkenalkan calon guru penggerak angkatan 11 untuk SMK Negeri 4 Samarinda. Di sini ada 3 orang. Yang pertama ada Pak Musa. Pak Musa silakan berdiri. Ibu Nur Fadila. Dan saya sendiri Ibu Dewi Sartika. Nah, pada kali ini adalah salah satu tahapan kami yang harus wajib kami lalui, di mana di sini kami diminta untuk membuat aksi nyata, bukan menggurui ya Bapak Ibu, bukan kita hanya sharing atau share informasi yang kami dapatkan, yang kami pelajarin ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, dari materi untuk budaya positif di sini ada 6, sebenarnya ada 6. Nah, perubahan paradigma belajar itu bonus lah ya openingnya. Di sini pada materi ini untuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan serta motivasi perilaku manusia nanti akan dipaparkan oleh saya sendiri. Dan untuk keyakinan kelas serta kebutuhan dasar manusia nanti akan diinformasikan atau akan disampaikan oleh Ibu Nur Fadila. Dan yang terakhir materi tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bapak Musa. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjut ya. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, ini adalah baru buat kita ya Bapak Ibu. Saya pun ketika di pelatihan guru penggerak ini adalah sesuatu yang baru, yang belum saya paham tadinya. Akhirnya alhamdulillah paham sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti ini, pelajar Pancasila sudah ya, kita sudah hafal ya, apalagi orang-orang kelima nih ya. Sekarang saya minta tolong dari Bapak Ibu di sini berpasangan, satu untuk mengepal tangannya, di mana di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Contohnya adalah berlian. Dan orang yang lain atau orang yang B itu berusaha untuk membuka kepala tangan itu ya, dengan meminta untuk membuka dengan cara bisa merayu, bisa marah atau memaksa gitu ya, bahkan bisa mengintimidasi agar membuka genggaman itu. Bisa ya Bapak Ibu? Kita posisinya gimana nih enaknya? Sambil berdiri atau bisa kan ya kita seolah-olah membayangkan bahwa kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Yang mana yang A, yang mana yang B? Jadi beginilah. Silakan boleh Bapak Ibu berdiri. Saya bantu. Ini barang tambahan. Gila. Ayo, Mas Mas. Bisa. Enggak, Salah satu yang menggenggam, satunya yang membuka genggaman. Silakan Bapak Fitro dan Pak Suri. Yang mana yang A, yang mana A, yang mana B? Nah B, ya langsung 1, 2, 3, langsung boleh. Ya berarti yang buka tadi Pak. Oh di pas membuka. Yang berhasil membuka, kenapa membuka? Oh, kenapa buka taknya di kayunya tadi. Selain boleh apa ya?
ada. Lalu tadi ada yang tidak berhasil membuka. Siapa yang genggamannya tidak berhasil dibuka? Tidak berhasil terbuka. Kenapa? Alasannya Bu Reni. Keras. Oh, Bisa Bu Reni yang membuka. Bu Reski-nya. Alasannya kenapa, Bu? Bu Reski tidak ingin membuka kepalanya. Tadi sudah dirayu, sudah diintimidasi, sudah dimarah-marahi. Dipaksa. Nggak mau juga, tetap nggak mau ya. Dipaksa. Ya, itu adalah yang namanya teori kontrol. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, teori kontrol itu adalah teori motivasi yang diajukan oleh William Glasser. Apa yang namanya? KI William Glasser, dan berpendapat bahwa perilaku itu tidak pernah disebabkan oleh respon terhadap stimulus luar. Dr. William Glasser ini adalah seorang psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Orang lain tidak dapat membuat kita melakukan apapun yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Iya kan? Kita memilih semua tindakan dan pikiran kita secara tidak langsung. Hampir semua perasaan kita dan sebagian besar psikologi kita. Ya, miskonsepsinya di sini menurut Kai William tadi, ilusi guru itu mengontrol murid. Itu ilusi. Jadi kalau siswa kita mengiyakan, nah itu karena keinginannya dia aja mau gitu kan ya, bukan karena karena memang ini gurunya gitu ya, enggak, tapi karena dia ingin. Sebenarnya dia bisa juga kan tidak mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya, bisa. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal realnya atau dari teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu diantaranya. Saya percepat saja ya Bapak Ibu. Nah, ini penerapan teori pilihan di sekolah. Salah satunya, murid adalah manusia yang memiliki kehendak. Benar? Ya. Tugas guru adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak. Apa yang terbaik menurut guru belum tentu baik menurut murid. Jika murid belum dapat menentukan pilihan sendiri, guru mengarahkan beberapa pilihan dan murid diajak memilih yang paling sesuai dengan diri murid. Nah, ini untuk disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa saja ya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, di sini
Sebenarnya ada 6, tapi kami mengambil cuma 3. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, agama, dan latar belakang status sosialnya. Berdasarkan profil pelajar Pancasila, ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut IBO ya, Primary Years Program, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk life skill, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, Bapak Ibu? Mungkin Bu Lucy, apa itu motivasi? Motif atau motivasi? Oh, bisa diganti yang lain. Bu Wasi? Motivasi. Apa itu motivasi yang Bu Asi pahami? Rasa Menurut saya motivasi itu dorongan atau keinginan yang dimiliki oleh seseorang, gitu. Motivasi adalah dorongan atau motif yang dimiliki oleh seseorang. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Atau setuju ya dengan pendapatnya Bu Asi ya? Ya, kita sama-sama setuju di sini. Oke, motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini untuk ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang pertama dan kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi yang berasal dari luar atau namanya motivasi ekstrinsik. Dan untuk motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, ini PR kita kepada anak-anak kita agar menjadikan mereka semua termotivasi, di mana motivasinya adalah motivasi intrinsik. Jadi mereka datang tepat waktu ke sekolah itu dikarenakan mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan karena takut dimarahi sama Pak Hadi atau untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan gitu kan ya. Hah? Ya kan contoh, walaupun saya tahu Pak Hadi enggak salah. Atau untuk mendapatkan imbalan atau reward gitu ya. Kalau kamu datangnya tepat waktu, nanti dikasih es krim. Itu anak saya biasa di sekolah begitu. Alhamdulillah di sini enggak ya Pak. Berarti kita sekolahnya sudah budaya positif ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa ya bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Jadi saya pernah waktu sekolah, bukan sekolah sih sebenarnya, dinas di negara sebelah. Jadi ada anak yang datangnya terlambat, lalu diberi hukuman untuk membaca Al-Quran. Kalau ke saya begitu telat terus. Kenapa hukumannya? Ya hukumannya kan menambah pahala ya Bapak Ibu ya. Jadi ya nggak salah anaknya kalau datangnya terlambat, karena di rumah dia nggak sempat ngaji.
Jadi ketika dia terlambat datang disuruh ngaji dengan senang hati kan, banyak pahala-pahala yang dia dapatkan dibandingkan yang datangnya tepat waktu, gitu kan? Nah, padahal itu hukumannya hukuman yang ini ya, yang membahagiakan untuk akhirat. Ya, lalu konsekuensi atau bisa dikatakan hukuman itu tidak sesuai dengan yang dia lakukan, ya kan ya? Jadi harusnya kalau terlambat apa ya Bapak Ibu ya yang sesuai dengan kalau hukumannya yang sesuai dengan apa yang dia lakukan itu berarti namanya konsekuensi. Benar ya, konsekuensi. Namun konsekuensi ini itu adalah memang sesuatu yang disepakati karena sesuai dengan peraturan. Namun murid juga tetap merasa dibuat tidak nyaman karena hukumannya atau konsekuensinya ke mereka gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita anak kalau misalkan terlambat maka konsekuensinya kalian di luar aja dulu atau belajar diberi jam tambahan gitu kan ya, atau nggak usah istirahat gitu. Sedangkan jika gurunya terlambat apa konsekuensinya? Nggak ada, semuanya ke guru, semuanya ke siswa gitu kan ya. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, serasa kita ini yang lebih baik dari mereka. Dan ada yang namanya restitusi untuk apa namanya Bapak? Untuk mengganti hukuman dan konsekuensi, itu namanya ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk restitusi sendiri, ini khusus restitusi nanti akan dibahas atau akan disampaikan oleh Bapak Musa. Oke, kita lanjut. Nah, ini sorry Bapak Ibu, untuk sesi saya sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Fadila untuk melanjutkan. Kepada Ibu Nur Fadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan mengabarkan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas dan lima kesusahan dasar manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita ice breaking dulu. Di sini ada anggaplah ini adalah benda yang diberikan. Ini bukan reward ya Bapak Ibu, ini cuma bagian dari permainan kita hari ini ya. Oke, jadi dua orang dikasih satu. Biar ada tantangannya. Semuanya cari pasangan ya Bapak Ibu ya. Ini di belakang berempat ya? Dua. Kalau baiklah, jadi di sini nanti saya akan berikan instruksi. Jadi nanti saya akan berikan instruksi Bapak Ibu. Jadi instruksinya, kalau saya katakan siku, maka sikunya diangkat seperti ini. Oke. Sikut. Baiklah. Sikut. Oke. Kalau saya disikut. Kalau saya bilang sakit, maka pegang mulutnya. Sakit. Kalau saya katakan sekat, maka kalau dibilang sikat. Coba ya, kita coba dulu. Oke, jadi kita uji coba dulu. Ini jiwa kompetisinya mau dibangun dulu. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, dicoba ya. Uji coba dulu nih. Sikat. Oke, baiklah kita mulai. Siku.
Sika. Oke, ini beneran, ini beneran. Ayo. Sikut, seka, sakit, sikut, seka, sakit, sikut, seka, sika. Lagi Bu, masih ada Bu. Masih ada. Yang belum dapat boleh? Ya kalau kayak gitu tadi tuh mending nggak usah. Nggak usah game bagi. Kan main bola. Belum selesai Bapak Ibu ya, kita baru mau masuk ke materi. Oke. Pemanasan dulu biar happy dulu kan. SBK. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan materi yang akan saya bahas, 5 kebutuhan dasar manusia kan ya. Tapi sebelum masuk ke 5 kebutuhan dasar, kita bahas dulu tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ada kalimat keyakinan kelas dan ada yang namanya peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama? Enggak. Beda. Ya. Kita coba cek. Salah. Salah apa benar? Salah. Salah. Beda. Oke, benar salah. Benar salah. Tempat yang sama. Benar salah. Benar salah ya kan? Oke. Kenapa dia berbeda? Karena peraturan itu yang sudah. Ya, Pak, sudah Ketahuan jawabannya. Ini kalau menurut Bapak Ibu, kalau di sini kan pengertian keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, di mana letak perbedaannya? Peraturannya. Di kata peraturannya. Kata kesepakatan. Ya. Siapa Pak? Ibu? Di kata kesepakatan Bu, karena kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan. Jadi mau sepakat mau enggak ya namanya peraturan yang harus dijalankan. Ya. Mendengar tadi. Biskuitnya. Dikasih duit. Ini ada bekas santan. Oke, jadi sebenarnya di sini kenapa kita menggunakan kata keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena seperti yang Ibu bilang tadi, kalau peraturan itu dibuat oleh pihak yang bisa dibilang pihak yang lebih berwenang, yang mengintimidasi. Sementara Kalau peraturan yang dibuat Pak Hadi. dibuat Dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang lah, yang berpentingan atau orang-orang yang di atasnya lah. Ya. Misalnya kalau murid, gurunya yang buat peraturan. Nah, di sini anak-anak cenderung merasa tertekan dengan peraturan tersebut. Sementara kalau keyakinan itu dibuat bersama. Jadi mereka keyakinan itu mereka sendiri yang meyakini kebenarannya, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka yakini tadi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Baiklah, kita coba. Di sini ada urutan acak cara langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Di depan Bapak Ibu tadi ada kertas, sticky note, boleh dituliskan urutannya menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu urutannya seperti apa. Jadi misalnya dari A, B, C, D atau mungkin A, D, E, C, D, E disusun menurut Ibu
Di bagian A itu ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Bagian B ada berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Warga kelas. Oke. Terus mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Selanjutnya ada berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Selanjutnya ada meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terakhir ada menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Ini menyarikan ini bukan mencarikan Bapak Ibu ya, menyarikan itu mencari intisarinya. Atau dikatakan bisa bahasa Indonesia, benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya bener juga. Bukan Bu. Mencari kan dari kata apa nih, Bu? Menyarikan itu dari kata-kata sari, intisari. Ya. Dia ya tahuan. Bapak Ibu boleh diurutkan. Ini menurut pendapat Bapak Ibu dulu, nanti kita bahas. Satu menit bisa? Bisa. 1 menit bisa. Gampang kan ya? 30 A, B, C, D, E, F. Jadi yang mana duluan, ya kan? Saya nanti menutup ini. C, D, F, C. Nanti kalau berhasil dapat apa ini, Bu? Ya, nanti yang berhasil jadi duta keyakinan kelas SMK 4. Waduh. Jadi Wakasis. Itu di luar ini ya Kak. Jangan jadi Makassar nggak buat gaji. Bukan digaji yo. Ini berdiskusi atau sendiri-sendiri? Oh, kayaknya ada yang ngobrol tadi. Diskusi. Kurang tuh. Ya kan jawabannya? Ayo Bapak Ibu, menurut pendapat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jangan pendapat temannya. Benar ada yang sudah? Sudah? Tidak usah dikumpulkan Pak. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan tampilkan satu persatu, dicek aja yang merasa jawaban pertamanya benar. Berarti lanjut ke nomor berikutnya. Pertama D. Oke. Sudah? Sudah semua baiklah. Coba kita cek ya. Apa menurut Bapak Ibu apa yang pertama? D. D. Diskusi peran. Bentar, berdiskusi apa dulu nih? Berdiskusi kali dua. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini peraturan Bapak Ibu ya, bukan keyakinan ya. Ada yang benar? Ada yang benar? Ada yang benar? B-nya aja benar. Iya. Bagi benar nih. Benar. Sama B. Bapak Ibu yang lain? Saya salah ini. Wah, berarti kemungkinan duta keyakinan kita satu orang aja nih. Kalau dicek ya. Oke. Jadi ini tadi peraturan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada Oke. mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Bagaimana Bapak Dimas? Oke. Gugur deh nih. Tapi urutan keduanya dia benar nggak? Oke. Yang sini benar, Bu. Urutan ketiga ada menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Benar. Ada yang benar? Urutan ketiganya? Contohnya nggak benar. Apa Bu? Nanti kita bahas di berakhir. Sabar Bun, sabar. Oke. Menyangka. Kelewatan. Nah, 4 ada A. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi. Apa yang terakhir?
Oke. Selanjutnya ada D. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kayaknya yang terakhir benar semua deh. Meninjau. Oke. Jadi di sini mungkin agak terkecoh dengan kata peraturan. Terkecoh dengan kata peraturan ya. Masih ada yang menganggap peraturan itu sama dengan istilah keyakinan. Oke, jadi di sini berdiskusi dulu, mengusulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ini contohnya yang kayak di peraturan kadang ada tulisan masih dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, seharusnya itu diganti jadi buanglah sampah jangan sembarangan pada tempatnya. Oke. Terus menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini maksudnya tadi nih, misalnya tidak mengobrol saat orang lain berbicara, tidak bermain saat pembelajaran berlangsung. Itu dia masuk dalam keyakinan apa? Itu misalnya menghargai ya, menghargai orang lain. Oke. Terus ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang tadi itu sikapnya seperti apa? Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang terakhir ada meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan hanya dibuat pada saat awal kita ngajar aja, pada pertemuan pertama aja, tapi keyakinan kelas itu terus kita tinjau tiap kali kita masuk di kelas. Kalau memang sekiranya ada keyakinan baru yang perlu ditambahkan, boleh. Dia tidak baku, ya udah dari awal begini sampai seterusnya gitu. Kalau misalnya di awal pembelajaran kita buat peraturan misalnya tidak boleh tidak boleh harus makan di luar kelas, tapi ternyata kemudian kira-kira nggak, anak-anaknya nggak ada waktu makan di luar, kemudian tiba-tiba kita mau merubah dibolehkan makan di dalam. Kalau memang mendesak waktunya, oke, seperti itu. Nah, di sini saya ada, ini tadi aturannya ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada contoh video pembuatan aksi nyata yang tidak kelas. Baik Pak, ini adalah pertemuan kita di pembelajaran geografi. Nah, sebelum kita bahas materi geografinya, kita akan ini mengajak kalian membuat keyakinan kelas dulu. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apaan itu loh? Keyakinan kelas itu sama dengan hampir keyakinan kelas dengan ketentuan yang berlaku selama pembelajaran tersebut. Tapi kenapa kita tidak menggunakan kata peraturan, melainkan menggunakan kata keyakinan? Karena kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah dan mungkin ada sedikit tekanan dari kata peraturan tadi, kalian ada temukan yang menerangkan peraturan tadi yang istilahnya keyakinan. Jadi sesuatu yang kalian yakini, sebuah nilai yang kalian yakini itu adalah benar dan itu bermanfaat, bernilai positif dalam pembelajaran kita. Misalnya dalam kelas ini kita yakini bahwa kita harus saling antar teman, antar guru, kita saling menghargai satu sama lain. Dan itu bernilai positif atau tidak? Bernilai positif. Nanti ibu akan membagikan kalian sebuah final. Silahkan tuliskan nilai-nilai yang menurut kalian penting ditanamkan di kelas. Misalnya tadi yang dibilang saling menghargai. Tapi kalimat-kalimat yang digunakan harus bernilai positif. Tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata ya tidak boleh juga tidak boleh digunakan ya dilarang,
di sini yang dimaksud bukan berarti dia bebas bertindak sesuka hati dia, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi di sini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk diberi pilihan. Jadi bukan misalnya di pembelajaran berdiferensiasi ada namanya siswa di awal-awal kita kasih pilihan bagaimana sih gaya belajar yang mereka sukai, nanti coba kita terapkan. Dengan seperti itu kan mereka lebih ibaratnya belajar sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Nah, terakhir ada kesenangan. Kita harus berbahagia, senang dengan apa yang kita jalani. Bercanda, bertawa, bercanda. Jadi ada yang bilang seberat apapun pekerjaan, kalau kita kerjakan dengan senang, maka bisa terselesaikan dengan baik. Kalau dikerjakan ya, kalau dikerjakan meskipun seberat apapun, kalau kita punya lingkungan yang mendukung, teman-teman yang positif, ya nyaman-nyaman aja kan punya. Ya, selesai juga pada akhirnya. Oke. Bersatu itu bukan berarti bersama sih. Apa? Bapak Ibu ada tanggapan? Ngomong apa sih satu bersama? Oke, ini materi saya. Ada tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan bersama siswa? Baiklah, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, saya silakan ke Pak Musa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Dila. Oke ya, Bapak Ibu masih semangat tadi? Semangat ya. Oke, ini yang selanjutnya. Tadi kan dari teman saya yaitu Bu Dewi dan Bu Dila, yaitu tentang siswa sama kebutuhan dasar manusia gitu kan ya. Nah, ini kita tentang kita sendiri nih sebagai seorang pengajar, ya kan? Apa saja sih? Nah, posisi kontrolnya apa saja? Nah, ini kita di bagian mana nih lebih dominannya nih? Di antara semuanya ini, hukum itu adalah seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik, pasti kan ya? Hukum itu kan pasti fisik kan ya? Kalau nggak fisik, fisikis, biasa kan kayak gitu ya. Lalu dengan menggunakan verbal, biasanya kayak gitu, dengan kata-kata menghukum. Berarti dia pasti pakai intonasi pasti. Menghukum itu kan ya, intonasi sama mata sama fisiknya pasti bermain. Iya kan ya? Jadi lebih dominan yang mana gitu kan ya? Biar kita ini, kita masing-masing kan ya. Jadi ada lagi nih. Yang kedua dari prosesi kontrol kita yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ada dari sini Bapak Ibu yang dia tuh ngomong ke siswa, kalau misalkan kamu udah kasihan nggak sama ibu, kamu udah kasihan nggak sama bapak, nah itu biasanya posisinya itu di sini Bapak Ibu. Kita nih di bagian sini. Jika misalkan kita mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu udah kasihan nggak sama bapak juga. Ada nggak yang di sini yang biasanya dia tuh datang aja dia ngomong, misalkan coba kamu baik-baik aja gitu kan ya. Kamu santai aja nih jawabannya. Nah itu kan ya jadi teman ya. Ada kayak gini Bapak Ibu? Ada ya. Sebenarnya ini dominan di saya sih. Yang di teman. Nah itu ada lagi yang pemantau. Kalau memantau itu dia memantau aja nih. Misalnya nih kita baca nih ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi peraturan yang di sekolah sudah ditaati atau belum, kita cuma memantau aja. Dan sampai kepada menghukum atau apa, kita cuma mantau kamu kenapa datang terlambat, sudah silahkan masuk. Nah itu mantau kan ya? Iya, konsekuensinya. Iya. Jadi kan ya gitu kan yang paling mantap kalau menurut saya ya. Manajer, yaitu murid bertanggung jawab perilakunya, dia bertanggung jawabkan semua perilakunya, kenapa dia datang terlambat. Terus dia gurunya ini kita, yaitu memfasilitasi murid menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang ngasih tahu solusi, tapi muridnya sendiri yang dapat solusi. Caranya gimana? Caranya yaitu harusnya dengan ada keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dila tadi, teman saya tadi Bu Dila. Jadi dia
harus disampaikan dulu di kelas. Jadi keyakinan kelas mana yang harusnya dipahami sama dia gitu kan ya. Dan itu kalau misalkan ada, insya Allah nanti kita bisa nih menerapkannya untuk manajer, ya kan? Jadi kita tanyakan itu aja ketika ada hukuman. Jadi kita sampaikan aja nih, keyakinan kelas kamu udah taati belum? Kayak gitu kan ya. Lebih bagusnya kayak gitu kan. Nah, misalkan dia telat, keyakinan kelas mana ya? Jadi pokoknya Masya Allah. Jadi biasanya tergantung situasi dan kondisi katanya. Misalkan sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai apa lagi? Teman atau posisi merasa bersalah, manajer. Nah, yang manajer ini yang kita jarang saudara Bapak Ibu. Ya manajer ini ya. Dan inilah direkomendasikan supaya kita bisa seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Apa bisa kita nanti yang kayak gitu kan? Jadi kita sebagai posisi kita kontrolnya itu yaitu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, posisi merasa bersalah, teman, terus apa lagi pemantau. Nah, tapi lebih dari itu ya. Nah, kita lihat ini untuk menyelesaikan masalah ini apa sih? Misalkan kamu selalu saja terlambat, sekarang bersihkan pakitan sampai bersih. Kira-kira ini di posisi mana ini? Hah? Oh, harus ngomong tadi. Saya udah bisa kayak gitu. Jadi penghukum ya, nah penghukum itu dia pakai bahasa tubuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak seperti yang di Pak Adi bisa menontonkan ya. Kamu sekali lagi. Misalkan nampil lagi. Nah ini berarti ini di penghukum ya. Coba kita lihat apakah betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kalau yang ini? Ya sudah, kali ini apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Coba kalau yang ini gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu membuat merasa bersalah. Nah, apakah ini di sini banyak yang kayak gini? Ya, kasihan kan. Nah, ada yang kayak gitu ya. Kasihan kamu. Bu Asin berarti nih. Bu Asin pengasih gitu kan. Saya sering gitu Pak. Oh, sering kayak gitu Pak. Kemarin buktinya Pak ya. Waduh. Orang tuanya nangis, anaknya nangis. Nah, kali juga tuh. Nah, jadi membuat orang menangis ya. Pakai intonasi yang luar biasa Pak ya. Pakai intonasinya digunakan tuh. Biasanya intonasi itu penting juga nih. Kuncinya tuh di situ ya, intonasi. Dari semua kontrolnya ini kita bisa menggunakan intonasi. Kalau misalkan kayak di pagi Papa Juli tadi misalkan pengontrol pembuat rasa bersalah, intonasinya lembut. Apakah datang? Nggak mungkin juga. Jadi dia kayak lembut, pasti itu. Ada yang kayak gitu. Ada nih, buasi ya. Oke. Kalau yang ini sesuai aturan, jika kamu tidak memakai sepatu hitam maka sepatunya harus dilepas. Pemantau, karena sesuai peraturan dia bilang kan ya. Jadi intonasinya harusnya kayak gimana? Gimana Pak Adi? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Intonasinya berarti diam aja kayak gitu atau agak keras tapi agak datar sih. Gitu kan ya? Kalau misalnya kita lembut juga berarti bukan posisi pemantau. Datar aja itu berarti kayak teman gitu. Tapi kalau pemantau dia agak naik sedikit. Cuma kalau kayak gimana dia? Berarti sebenarnya kalau misalkan bisa intonasi kayak gitu berarti bisa jadi semua aktor semua nih. Aktor itu kan bisa semua intonasi kan ya. Bahasa tubuh gitu kan ya, nah itu. Aktor bukan palsu-palsuan. Oke, kita lanjut ya. Ini berarti sudah tahu semua kan? Isi dari ini semua. Kita lihat benar nggak jawabannya ya. Jawabannya satu ya jelas, pasti penghukum, lalu manajer, ya pasti ya. Lalu ada teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti aku bantu bereskan misalnya. Ada kayak gini? Saya. Lalu ada juga nih pembuat rasa bersalah, pasti kayak buasi, Pak siapa? Pak Juli gitu ya. Lalu ada pemantau, siapa pemantau? Saya gitu ya, pemantau. Atau Pak Mitra atau Pak Dimas atau Pak Sumian, saya di bagian
Oke, Bapak Ibu, jadi inilah 5 posisi kontrol yang kita miliki sebenarnya. Kita ini sebenarnya tahu, cuma maksudnya ini apa gitu kan? Jadi kita baru tahunya mungkin atau sudah tahunya di sini bisa juga kan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu sih yang 5 posisi kontrol yang ada pada kita. Boleh sebenarnya jadi penghukum, tapi lihat situasi juga gitu kan ya. Nanya dulu Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini kan kalau yang saya lihat ini kan contohnya Ya. kalimat-kalimatnya kan cuma penggalan dari kasus ya, penggalan kasus. Iya, Pak. Dan kita kan kalau nangani siswa kan dari awal sampai akhir, akhirnya Iya. juga jadi manajer juga ketika. Tapi kadang-kadang juga diawali dengan kata kalimat yang jadi penghukum. Iya, Yang saya alami sih gitu. Jadi kalau itu digabungkan bisa jadi satu kasus. Combine gitu ya. Jadi makanya saya bingung itu penghukum apakah dari awal sampai akhir harus kalimatnya seperti itu. Jadi maksudnya apakah dipilih aja kayak gitu ya? Dipilih aja dari 5 ini atau kayak gimana kan ya? Ya karena kalau kita cari data soalnya anak nggak pernah masuk, pasti kan kenapa sih kamu? Iya. nggak Pasti pernah kita masuk? tanya juga kan? Iya kayak gitu. Artinya kita jadi manajer juga pada saat itu kan. Kalau misalnya kita nanya juga kan pasti mengetahui juga loh kenapa sih dia jadi terlambat, kenapa sih dia tidak pakai sepatu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pertama jadi pemantau, tapi terus kalau sudah sadar anaknya itu akan kesalahannya, baru kita jadi manajer juga. Oke, ya. Bagus sekali Bapak Jadi. Mantap Bapak Jadi bisa menggunakan 5 posisi kontrol untuk menangani kasus. Jadi kan oke ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ada yang mau menyampaikan lagi atau kita lanjut lagi nih? Lanjut ya. Oke, ini lanjut nih. Oke, ini tabel posisi soal ini. Jadi tabelnya tuh ini. Ini kelihatan nggak Bapak? Bedakan ya. Dewi, kalau motivasi itu ada motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu contohnya misalkan dia termotivasi untuk mencapai penghargaan atau menghindari hukuman, ya kan? Sama ketidaknyamanan. Maka itu di posisi kontrolnya pasti negatif. Karena dia tujuannya bukan buat dia, buat menghindari hukuman aja nih, gitu kan ya? Misalkan kita tahu nih banyak yang ke sekolah eksternalnya. Nah, di bagian sinilah yang harusnya nih. Bagaimana caranya? Caranya supaya kita tuh ada di identitas berhasil atau sukses dan memotivasi intrinsik itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dan inilah PR kita Bapak Ibu. Bagaimana kita posisinya supaya kita bisa seperti ini dengan pakai teknik. Dapat tidak hanya anak itu jerah, tapi anak itu juga ngerti bagaimana eksistensinya dia di kelas, bagaimana seharusnya dia bertindak, dan bagaimana dia ngerti bahwa yang dia lakukan itu ternyata berdampak juga kepada dirinya dan juga berdampak kepada teman-temannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Jadi materi pada hari ini tidak hanya kita bisa terapkan kepada siswa kita saja, tetapi juga yang paling penting bisa kepada anak-anak kita di rumah. Gitu. Jadi kalau biasanya saya sebagai si penghukum ataupun juga sebagai si pemberi rasa bersalah, berarti nanti saya di rumah bisa menerapkan ya, dan juga di sekolah sebagai manajer. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia turun Pak, tapi agak siang. Nah, saya akan melakukan segitiga restitusi ini. Kira-kira bagaimana nih sarannya? Apakah ada masukan dari Bapak Ibu terkait kasus tadi? Terima kasih. Kasus nyata nih Bu. Kasus nyata banget. Oh, dosen gimana? Iya, pendidikan bisa ya. Ini nggak mau lihat teman. Dan saya kebetulan sebenarnya tahun waktu saya jadi kelas apa sih namanya wali kelas angkatan tahun kemarin, saya juga ada murid yang suka bilang dari kelas 11 Pak ya, yang R. Kalau Bapak saya punya R. Iya. Kami juga punya R, tapi mungkin kasusnya belakangan baru kami ketahui karena
ya tadi prosesnya panjang Pak, lumayan benar-benar kayak kita harus totalitas loh buat dia benar-benar ini. Dia dulu caranya itu ya awalnya saya deketin, saya datangin ujung-ujung yang tadi sempat hilang kan ya, sempat hilang dia nggak pernah turun. Waktu itu kami sampai tidak tahu alamatnya. Yang tadinya tinggal di sini ternyata rumah dinas yang di tempat itu ternyata dibongkar, kemudian dia pindah. Terus caranya jadi benar-benar teman-teman kelasnya saya libatkan, suruh mereka cari tahu di mana rumahnya. Setelah dapat rumahnya, kemudian dari tim BK, kalau saya tidak salah tim BK sama Pak Musa, jadi penanganannya dari kelas 11 sampai kelas 3. Dari kelas 11 didatangi rumahnya kan ya, Mbak Rizky sama Mbak Rinda waktu itu datangi rumahnya. Habis itu beberapa waktu kemudian dia turun sudah Pak ya, sudah turun, tapi masih sering hilang. Tadi itu hilangnya tidak masuk kelas atau kadang-kadang juga dia tidur di masjid. Waktu dulu dia sering hilang di kelas, hilang nggak masuk sama sekali di sekolah, solusi saya adalah temennya datangin dia. Jadi dulu itu ada yang namanya si A itu tiap pagi jemputin dia, malahan jemputin dia di rumahnya, dibawa ke sekolah. Jadi kadang si A kalau Bu, saya jemputin ini ya, ya sudah yuk. Terus sampai sekolah lagi, kan saya mendekatinya lewat temennya dulu nih, lewat temennya dulu, karena kalau langsung dari saya nanya, dia belum begitu terbuka gitu ngomong dari mananya, apa salahnya apa dan segala macam. Jadi lewat temennya, saya tahu dulu bagaimana. Jadi saya tahu, oh celahnya saya masuknya di sini. Ternyata dari situ saya tahu, ternyata masalahnya anak ini, waktu itu bapaknya sakit, jadi dia menjadai. Terus kalau bapaknya meninggal, dia juga berkabung lah ceritanya. Jadi kehilangan sosok superhero-nya. Jadinya dia malas sudah kehilangan motivasi. Dan itu bilang kita masuk bagaimana motivasi dia. Mungkin tadi saya berada di posisi membuat rasa bersalah ya di situ ya. Jadi saya sedikit mengatakan ke dia, nah kamu cowok loh, kamu punya ibu, kamu punya kakak cewek, kamu harus buktikan sama almarhum. Kamu harus buktikan kalau kamu tuh bisa menggantikan kesempatan bapakmu, segala macamnya. Dan itu nggak cuma sekali saya bilang, jaga kamera jangan sampai jatuh gitu aja. Dia sudah mulai turun di sekolah, walaupun turun masih sering di masjid, dia tidur di masjid. Itu Pak Ahmad juga ikut membantu waktu itu, jadi sering datang masjid. Jadi kalau dia tidur di masjid, saya dan dalam tidur itu Pak, jadi paling sering waktu itu kalau dalam orang sekretaris itu memang mantau dia ada di kelas atau enggak. Jadi setiap bilang hari ini di mana, kita tidak ada dari masjid. Sampai akhirnya dia mau terbuka, dia cerita dia masalahnya apa, kemudian dia ini dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia akhir dia ujian, malah dia yang membantu menyediakan produk temannya yang sita tadi. Jadi sebenarnya yang dia butuhkan kalau anak saya tadi dia butuhkan dukungan. Dia punya teman, ada teman cerita, baru dia mungkin bisa dicoba sama si Dan ini. Apalagi dia kan jadinya agak terasing mungkin ya posisinya sekarang karena dia bersama dengan adik-adiknya. Saya juga sempat nanya-nanya sih soal, saya belum pernah mengajar dia, tapi sempat dapat cerita-cerita katanya anak ini suka turun pada saat kegiatan ekstrakurikuler. Apa betul? Ya, kegiatan ekstrakurikuler. Sepertinya dia suka bermain. Nah, itu mungkin bisa diajak komunikasi bagaimana, tapi jangan langsung ditekan. Kalau misalnya tadi kan posisinya Bapak sudah menekan di awal, mungkin dia akan ada takut, mungkin bisa minta sama siapa gitu, lanjut dia bicara. Itu menurut saya. Mungkin ada tanggapan dari ya, Bapak Ibu, untuk bisa menerapkan segitiga restitusi, maka bisa harus membuat keyakinan dulu. Sekarang Pak Dimas dengan di sekelasnya, dengan termasuk yang si Jet tadi, sudah ada nggak membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, berarti bisa tuh dipanggil untuk berdiskusi dan kalau bisa tempatnya jangan dengan keramaian gitu ya. Yang kalian aja personal gitu, berdua gitu ya. Ngomongnya dari hati ke hati supaya masuknya ke hati juga gitu kan ya.
Jadi bisa awalnya tadi ditanyakan dengan lemah lembut gitu ya, bisa ya Pak Dimas ya, lemah lembut bisa. Lalu tadi ditanyakan juga supaya ya tadi menghibur-hibuhi gitu ya, kenapa dan apa bisa nggak cerita sama bapak ya, kayak walaupun posisinya seperti teman gitu kan, tapi bukan itu yang tujuan kita akhirnya. Sampai akhirnya anaknya membuka gitu kan, kenapa dia nggak merasa nyaman kan di kelas. Di kelas juga ternyata yang dia inginkan atau ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Mungkin tadinya dia berharap dari rumah mendapatkan sesuatu ilmu gitu kan ya, ada nilai yang dia dapatkan, tidak sia-sia dari rumah ke sekolah, tapi ternyata di sekolah yang dia inginkan tidak didapatkan. Contohnya tadi berharap dapat ilmu tentang pelajaran ini, ternyata guru tersebut tidak masuk gitu kan, bisa. Nah itu mengakibatkan dianya kecewa. Nah rasa-rasa yang itu mungkin bisa kita bantu untuk mengingatkan itu. Dan ya tadi kalau menggunakan segitiga restitusi, maka kita harus sudah membuat keyakinan kelas. Lalu Bapak Ibu, ini kan semua bukan wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nah yang bisa membuat keyakinan kelas siapa sih? Yang tidak harus wali kelas, guru pun, guru atau pun bisa, guru BK pun bisa. Bahkan direkomendasikan nih guru BK nih, ketika ada siswa kita yang memiliki kasus, maka guru BK pun bisa mengingatkan dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas bersama guru-guru BK. Ya Bapak Ibu ya, guru BK ya. Nah mungkin seperti itu sih kalau dari kami ya Bapak Dimas. Pak Musa, ada ditambahkan atau cukup? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu? Iya. Cukup. Baik, ini ada request dari Bu Fatma. Ini untuk pembahasan tentang Ramadan. Namun sebelumnya kami minta refleksi dari Bapak Ibu dulu untuk pemaparan materi yang kami berikan tadi. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak Ibu setelah pemaparan materi tadi? Senang ya Bapak Ibu, senang kan ya? Senang. Kalau boleh itu mengintimidasi. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang pemikirannya mungkin berubah setelah melihat ini, misalnya tadi ya posisi kontrolnya tadi, oh ternyata ini mungkin bisa memberikan gambaran. Nggak ada ya kira-kira dari Bapak Ibu mengatakan itu kan teori gitu ya, enggak ya? Silakan Bapak Dimas. Terima kasih kepada ketiga pemateri yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu Bapak Ibu buat ketiga pemateri kita. Jujur saya merasa tercerahkan karena yang saya lakukan ternyata salah. Walaupun mungkin menurut saya itu benar, harus memberi rasa bersalah kepada anak, sedikit menekan anak supaya anak itu mau nurut, tapi ternyata pendekatan saya salah. Nah, setelah mendengar pemaparan dari ketiga materi tadi, saya akan merubah cara pendekatan saya kepada siswa, cara merespon saya terhadap suatu kasus atau suatu masalah, sehingga dapat tidak hanya anak itu jerah, tapi anak itu juga ngerti bagaimana eksistensinya dia di kelas, bagaimana seharusnya dia bertindak, dan bagaimana dia ngerti bahwa yang dia lakukan itu ternyata berdampak juga kepada dirinya dan juga berdampak kepada teman-temannya. Itu saja dari saya, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, request dari ibu-ibunya. Ya. Dari Ibu Jangan dia lagi dirundung. Dari Ibu Rinda mungkin ya. Ya, dari perwakilan guru BK. Atau Bu Rinda, Bu Eno. Oke, Bu Eno yang terdekat ini karena kabelnya nggak bisa panjang nih. Baik, Bu Herlia, gimana Bu Herlia? Perasaannya gimana Bu Herlia? Lagi galau ya. Feel-nya.
Oke, perasaan saya setelah Perasaan aja loh. Perasaan. oh iya perasaan aja Pak Jajuli. Perempuan. Perempuan deh. Bu Asih lu. Yang terdekat di sini Bu Asi. Ayo dong. Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mendengarkan pemaparan oleh ketiga calon guru penggerak kita, saya merasa tercerahkan. Jadi materi pada hari ini tidak hanya kita bisa terapkan kepada siswa kita saja, tetapi juga yang paling penting bisa kepada anak-anak kita di rumah. Jadi kalau biasanya saya sebagai si penghukum ataupun juga sebagai si pemberi rasa bersalah, berarti nanti saya di rumah bisa menerapkan ya, dan juga di sekolah sebagai manajer. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma, ini masukan ya. Ini kan kita bikin biasanya keyakinan kelas anak-anak ya. Bisa nggak ya kita bikin keyakinan sekolah untuk guru-guru? Agak berat ya. Tapi sebenarnya bisa ya, bisa. Sehingga lalu siapa ya yang posisi kontrol manajernya? Kepala sekolah gitu ya. Ya, nggak apa-apa deh, kita berimpian saja bahwa guru-guru kelak memiliki motivasi intrinsik semua, di mana mereka semua ketika melakukan sesuatu itu semuanya dikarenakan ingin menghargai diri mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama dulu. Namun tadi ya, mohon maaf Bu Fatma untuk evaluasi ya Bu Fatma, evaluasi tim ramah anak. Oke, diserahkan kepada Bu Fatma. Jadi nggak perlu direkam. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Karena pemaparan dari 3 pemateri tadi menurut saya sangatlah bermanfaat bagi saya dan bagi guru-guru yang lain. Nah, menurut saya penindakan terhadap siswa yang saya lakukan sudah benar, tapi ternyata yang saya lakukan itu salah. Di mana saya memaksa murid, saya memberikan tekanan dan saya memberikan rasa bersalah. Yang saya pikir itu benar, ternyata itu tidak tepat. Di mana seharusnya saya menjadi manajer yang baik bagi siswa ketika siswa mendapatkan masalah atau mendapatkan kasus di sekolah. Jadi harapan saya kegiatan ini terus berlangsung. Kegiatan ini sangat positif dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.